Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kami dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera selalu teman-teman, sahabat Tani Lidi dimanapun berada. Semoga hari ini hari yang sangat berbahagia. Dan pagi hari ini saya sedikit berbagi tentang cara menggunakan alat pisau peraut lidi yang menggunakan kaleng bekas, ya Bapak Ibu Saudara. Bisa kita perhatikan cara penggunaannya. Sebentar saya akan berikan caranya, karena pisau ini sudah banyak saya buat, sudah banyak yang beredar, dan ini contohnya. Nah, terbuat dari kaleng bekas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin membuatnya, caranya sangat mudah sekali, bisa dibuat sendiri, dan nanti akan saya coba praktekkan dengan ini lidi yang sudah lidi yang sudah daunnya sudah mulai mengering. Nah, ini sudah dibuang daunnya. Ini yang baru, ini lidi yang baru dan sudah dibuang daunnya. Semua akan kita coba. Dan ini daun yang masih utuh. Ini daun yang masih utuh juga akan kita coba menggunakan alat kaleng seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita lakukan untuk penggunaannya, teman-teman. Oke, Bapak Ibu. Oke, mulai dari cara pegang. Nah, cara pegang alat ini, misalkan ini kita kasih minggir dulu. Ini alatnya kita kasih minggir dulu supaya bisa dilihat dengan jelas bagaimana cara penggunaannya. Jadi alat ini dibuat menggunakan kaleng bekas, kaleng sarden. Nah, jadi enak digenggam. Genggamnya pas dengan tangan orang dewasa, dan ini ada lubang segitiga. Ini fungsinya untuk meraut daun secara bersamaan dalam satu kali tarik. Nah, sama model persis modelnya semua sama seperti ini, dan ini kita coba dulu. Nah, lidi yang sudah dibuang daun menggunakan paku. Ini lidi yang sudah dibuang daunnya menggunakan paku, dan ini lidinya mungkin sudah ada 3 hari saya ambil, dan daunnya sudah mulai menghitam tapi belum lapuk. Nah, usahakan lidi menghadap ke atas, teman-teman, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan lidi menghadap ke atas. Jadi daunnya menghadap ke menghadap ke sebelah kiri, ke pisau yang ada di sebelah kiri, dan satu daun menghadap ke pisau sebelah kanan. Jadi lidi ada di tengah-tengah. Caranya begini, tinggal ditarik, ditekan sedikit pakai ibu jari, ditekan, kita tarik pelan-pelan. Nah, ini lidi sampai ke ujung masih tetap diambil, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini bersih sampai ke ujung, tidak ada sisa daun, dan ini dibonggol. Nah, kita tarik kembali, kita balik, baru ditarik. Oke, ini kita praktekkan dengan lidi yang sudah lama, teman-teman, ya. Untuk cara cepatnya bisa kita menggunakan ini. Satu kali tarik saja. So, kita lihat nanti dari belakang.
kita lihat dari belakang kaleng. Nah, ini daun sampahnya akan lari di bawah dan lidinya lewat di atas. Nah, seperti ini. Jadi mari Bapak Ibu, saudara kami dimanapun berada, mari kita manfaatkan limbah daun sawit ini untuk bisa menjadi penghasilan walaupun sedikit, teman-teman ya. Jadi penghasilan tambahan buat keluarga kita. Dan mari kita olah limbah daun sawit ini menjadi barang yang sangat berguna. Dan ini yang daun sawit yang baru, ini kita lihat sama juga. Nah, hasil lidinya akan seperti ini. Hanya dalam satu kali tarikan, nah, hasil lidinya akan seperti ini. Langsung bersih, ibu-ibu, bapak-bapak. Langsung bersih dalam satu kali tarik. Jadi kita bisa bekerja cepat dan sambil nonton sinetron bisa kita bekerja santai saja. Nah, dan sekarang kita akan mencoba daun yang masih utuh ini, teman-teman ya, daun yang masih utuh. Dan usahakan posisinya sama. Satu daun sawit akan menghadap ke pisau sebelah kiri dan satu menghadap ke sebelah kanan. Jadi kita tindis. Kita tindis menggunakan ibu jari. Caranya sama seperti tadi, hanya saja ini daunnya masih utuh ini, teman-teman ya. Ini daunnya masih utuh. Jadi sekali tarik saja lidi langsung bersih. Hanya dalam satu kali tarikan lidi langsung bersih seperti ini. Ini yang daun yang masih utuh. Nah, langsung satu kali tarik, nah, lidi langsung bersih. Jadi kita bisa bekerja cepat dengan alat ini, alatnya sangat sederhana, menggunakan kaleng bekas. Nah, semua yang kita gunakan di sini adalah limbah, teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan limbah kaleng dan limbah daun sawit. Begitu kalau bonggolnya masih ada, dia akan tersangkut. Ini teman-teman usahakan untuk mengambil daun, usahakan jangan ikut bonggolnya. Kalau ini sepertinya masih ada sedikit bonggol, makanya kita akan ada kendala di saat perautan. Nah, di sini teman-teman, ini masih ada sedikit bonggol, walaupun sedikit itu akan menghambat. Jadi usahakan motongnya yang seperti ini, tidak ada bonggol, maka dalam perautan kita akan lebih mudah.
Ini akan kita coba juga daun yang sudah lama, mungkin sekitar 3 hari yang saya ambil. Ini daunnya sudah hitam tapi lidinya masih bagus. Ini kita coba, caranya sama. Nah, ini cara kerjanya. Ini kita coba, daunnya sudah lama, ini masih ada hijau-hijaunya sedikit. Ini pisau ini terbuat dari kaleng, gampang sekali kita cari bahannya, bikin sendiri, tinggal kita bikin coakan saja, kita tajamin memakai kikir dan langsung bisa dipakai. Oke, Bapak Ibu saudara, saudara kami dimanapun berada, mungkin sedikit dulu video dari kami, dan semoga ini bermanfaat, dan silakan Bapak Ibu mencoba merot lidi, semoga bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.